Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, saya Ayu Lestari, dosen pada mata kuliah Ilmu Ternak Ruminansia dan Non-Ruminansia Herbivora. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai ternak ruminansia seperti sapi, domba, dan kambing, yakni ternak yang memiliki 4 ruang lambung dan memamah biak. Masih ingat? Ya, betul. Jadi, 4 ruang lambungnya itu adalah rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sedangkan maksud dari memamah biak artinya ruminansia itu menelan kembali makanannya setelah dicerna. Nah, alhamdulillah berarti materi pekan lalu sudah dipahami. Nah, mari kita lanjut ke materi di pertemuan ke-9 kali ini. Mahasiswa sekalian, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin bertanya, tahukah kalian apa itu ternak non-ruminansia herbivora? Kemudian, apa perbedaan ternak ruminansia dengan ternak non-ruminansia herbivora? Untuk lebih memahaminya, maka saya akan menyampaikan materi dengan topik karakteristik ternak non-ruminansia herbivora dan prospek pengembangannya. Tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu membedakan ternak ruminansia dan non-ruminansia herbivora, kemudian membandingkan karakteristik antara ternak non-ruminansia herbivora, serta memproyeksikan bagaimana pengembangan ternak non-ruminansia herbivora berdasarkan prospeknya masing-masing. Baik, mari kita bahas definisi ternak non-ruminansia herbivora. Ternak non-ruminansia herbivora adalah ternak bukan ruminansia yang pakan utamanya adalah hijauan, contohnya kuda dan kelinci. Nah, lalu apa perbedaan antara ternak ruminansia dan non-ruminansia herbivora? Nah, kalau ternak non-ruminansia herbivora itu dia lambungnya satu atau tunggal, atau kita sebut sebagai monogastrik, dengan pembesaran pada bagian sekumnya, seperti yang bisa dilihat di gambar ya. Nah, proses pencernaan pada ternak ini juga melibatkan proses fermentatif, di mana ada mikroba di dalam rumennya, seperti pada ruminansia. Namun proses ini terjadi di sekum atau pencernaan di bagian belakang, sehingga kalau kuda dan kelinci itu dia disebut sebagai hindgut fermenter atau fermentasinya di perut bagian belakang. Nah, adanya mikroba di dalam sekum itu membuat ternak non-ruminansia herbivora seperti kuda dan kelinci mampu mencerna selulosa dan hemiselulosa di dalam hijauan. Nah, selanjutnya ayo kita pelajari bagaimana sih karakteristik ternak kuda. Kuda dalam bahasa Latin itu adalah Equus caballus. Kuda termasuk ke dalam famili Equidae atau berkuku satu. Nah, kuda ini disebut sebagai spot grazer. Kenapa? Karena kemampuannya memilih bagian atas tanaman yang disukai pada saat dia merumput. Dan hal ini juga didukung oleh struktur anatomi mulut kuda. Kuda itu tidak mau merumput di bagian pastura yang kurang subur dan menjadi area pembuangan kotorannya. Jadi kuda sudah mengerti untuk memilih tempat merumputnya. Nah, kuda sendiri teman-teman memiliki berbagai warna dan corak ya. Nah, penelitian saya dalam bidang ternak kuda juga pernah membahas tentang hal ini. Judul penelitiannya yang sudah terbit yaitu Studi Karakteristik Warna Tubuh dan Morfometrik Kuda di Pasar Kuda Jeneponto. Yang ini diterbitkan di Jurnal Peternakan Indonesia. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa warna tubuh kuda yang teridentifikasi di Jeneponto sendiri itu bermacam-macam. Ada bay, roan, splash white, dun, tobiano, yellow dun, bay rons, black bay, liver, chestnut, dan grey. Nah, warna yang paling dominan ternyata adalah bay, itu sampai 46,87%, di mana kuda ini yang paling banyak ditemukan di daerah Kabupaten Jeneponto, khususnya di Pasar Kuda. Nah, baik, ayo kita lanjutkan mahasiswa sekalian mengenai karakteristik kelinci. Kelinci itu dalam bahasa Latin adalah Oryctolagus cuniculus. Kelinci memiliki kaki belakang yang kuat dan lebih panjang dari kaki depannya.
kelinci itu bergerak dengan cara melompat. Jadi dia berpindah tempat dengan cara melompat, bukan berjalan. Nah, kaki belakangnya memiliki 4 jari dan punya selaput di sela-selanya, sehingga mencegah jari melebar saat melompat. Nah, kaki depannya sendiri memiliki 5 jari. Kecepatan lompatan kelinci bisa mencapai 56 sampai 72 km per jam. Sedangkan pandangan kelinci itu luas. Dia bisa sampai 360 derajat kecuali di depan mulut atau moncongnya, di mana di depan mulut atau moncong kelinci itu adalah titik butanya. Unik sekali ya teman-teman mahasiswa. Nah, kita juga mengenal kelinci kan sebagai hewan dengan telinga yang panjang. Ternyata telinga kelinci itu pun punya fungsi, bukan hanya sebagai hiasan atau sebagai lucu-lucuan gitu ya. Jadi dia merupakan alat termoregulasi untuk mengatur suhu tubuhnya dan mendeteksi predator karena ada syaraf-syaraf yang sensitif di telinga kelinci tersebut. Nah, bagaimana dengan pemanfaatan dan prospek pengembangan kuda dan kelinci? Di dalam masyarakat sendiri, kuda dan kelinci kan sudah kerap dimanfaatkan. Bahkan hal ini juga sudah ada di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 8, yang mana disebutkan manfaat kuda, yakni terjemahnya, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi, di antara pemanfaatan dan pengembangan kuda dalam mengangkut hasil pertanian dan barang, kemudian juga dia menjadi penarik bendi atau andong, dan juga digunakan sebagai kendaraan perang, untuk olahraga polo, menghasilkan susu, daging yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, jadi mungkin di antara mahasiswa sekalian ada yang pernah memakan daging kuda ya. Nah, untuk pemanfaatan dan pengembangan kelinci sendiri, yakni kelinci itu sampai saat ini dia digunakan sebagai hewan kesayangan atau hewan hias dalam kata kelinci. Kemudian dimanfaatkan bulunya dalam bidang fashion dan dalam dunia kuliner dia juga dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sudah jelas ya pemanfaatan kelinci dan kuda. Nah baik, sebelum kita tutup, saya mau memberikan kuis ya teman-teman mahasiswa. Pertama, apa perbedaan utama antara ternak ruminansia dengan non-ruminansia herbivora? Betul, perbedaannya adalah pada proses fermentasinya yang terjadi di bagian sekum ya, kalau di ternak non-ruminansia herbivora. Kita ke soal kedua. Apa saja pemanfaatan kuda dan kelinci di dalam masyarakat? Ya, benar. Pemanfaatannya ada yang dalam bidang hobi atau kesayangan, olahraga, alat angkut, bahkan bisa dikonsumsi. Dan sekarang sudah berkembang ada olahraga berkuda dan memanah juga ya. Nah, dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa ternak non-ruminansia herbivora merupakan ternak bukan ruminansia yang pakan utamanya adalah hijauan dan dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Ternak ini berpotensi dikembangkan baik di bidang kuliner hingga di bidang wisata. Baik mahasiswa sekalian, sebagai tugas untuk pertemuan ke-9 ini, saya meminta mahasiswa sekalian membuat makalah mengenai bangsa-bangsa ternak kuda dan kelinci yang ada di dunia. Silahkan di-searching, silahkan diamati. Jadi setiap mahasiswa mencari masing-masing 3 bangsa ternak, lengkapi dengan keterangan ciri-ciri, asal wilayahnya dan gambarnya. Nah, tugasnya diketik ya dengan margin 4 cm dan diupload ke Lentera maksimal 7 hari setelah pembelajaran kita. Alhamdulillah mahasiswa sekalian, selesai sudah materi kita. Semoga kalian semua sudah memahami materi ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.